Halo, Halo, selamat mendengarkan dan selamat datang di Obi Talks. mantap, mantap, Oke. mantap, mantap, keren banget jinglenya. Oke, oke, oke. Sebelum kita mulai, kita mau memperkenalkan diri dulu kali ya, We. Oke, langsung. Jadi teman-teman semua yang nonton, nama aku Bunga dan aku itu mahasiswa Ilmu Kelautan angkatan 2019 dari Universitas Pajajaran dan aku itu NPM 73. Dan aku, Hoirunisa, biasa dipanggilnya Oe. Aku juga sama kayak Bunga, mahasiswa Ilmu Kelautan dari Universitas Pajajaran angkatan 2019. NPM akhir 71. Nah, jadi aku sama Bunga hari ini mau tukeran ilmu nih. Jadi kita tuh abis dapet tugas. Jadi kayak kita bisa kali ya sharing ilmu dan Iya kayak bisa belajar dong, bareng gitu. Enak kali benar. ya. Iya dong. Jadi pokoknya topik yang hari ini mau kita bahas itu tuh penting banget lah buat kehidupan kita semua karena topik yang mau kita bahas adalah tentang didididididit atmosfer dan komposisinya. Yeay! Oke, tapi di bagian awal ini kayaknya kamu aja ya, We, yang jelasin kayak lebih paham gitu kan daripada aku. Jadi langsung aja nih, We, ke pertanyaan aku yang pertama. Kayak kita ke pertanyaan paling mendasar dulu. Jadi, We, Oke. sebenarnya atmosfer itu apa sih? Oh my God. Oke, langsung aku jawab nih ya. Oke, Jadi boleh. kalau secara singkat dan secara bahasa akunnya, Mhm. jadi atmosfer itu tuh intinya lapisan-lapisan gas yang mengcover bumi. Ah, Dia tuh terdiri dari campuran gas-gas yang menjadi sumber kehidupan di bumi. mhm. Contohnya ada oksigen dan karbon dioksida. Nah, by the way pasti kamu kalau bahas-bahas soal atmosfer sering dengar dong istilah kayak ozon, Iya, 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 iya. CFC gitu. Sebut gak sih Iya. sering? Apa? Iya, jadi kayak kamu tuh kalau misalnya sehari-hari tuh sering nggak sih kalau bahas tentang atmosfer pasti sering ngebahas atau sering ngedengar kata ozon, CFC gitu, Iya, iya, bener, kesebut-sebut bener, gak bener. sih? Iya, sering banget, sering banget. Pokoknya tiap bahas atmosfer itu kayaknya dua itu kesebut terus nggak sih? Nih, mohon maaf ya, Iya, bener sinyalnya banget. agak putus-putus. Oke, emang ini resikonya daring ya, Iya, jadi benar. Kita sinyal itu nomor adaptasi aja satu. lah ya. Iya. Oke deh, aku langsung bahas deh ya ozon. Ozon dulu paling ya. Oke. Jadi kalau ozon ini tuh dia gas yang terdiri dari 3 atom oksigen. Nah, rumus Mhm. kimianya ditulisnya O3 ada di sini. Oke. Tolong Gara-gara nanti. oksigennya ada 3 ya? Satu, dua, Iya, tiga. oksigennya Oke. ada 3. Nah, kayak yang tadi aku udah sebut, si ozon itu nge-cover bumi kan. Nah, dia Mhm. tuh mengelilingi bumi dan melindungi kita dari radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Dan Oke. jatuhnya itu dia tuh jadi kayak filter radiasi yang bahaya gitu. Dia bisa Ah, menyerap si sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari. Tapi sayang banget tuh ya, kan kenapa tuh? kita tuh manusia ya. Mhm. Kita tuh banyak memproduksi gas CFC. Nah, sedangkan si gas CFC ini kalau berada di atmosfer dan kalau sampai lepas ke atmosfer dan berikatan dengan atom oksigen, maka si ozon itu bisa bolong-bolong. Ah, Karena gimana ya, sering denger kan kayak orang ngomong kayak ozon udah bolong, ozon udah iya, bolong. iya, Nah, itu iya, tuh benar. benar-benar. Itu tuh benar. Oh, jadi Nggak itu tuh hanya nyata ya? Iya, itu nyata. Nah, itu Hmm. tuh gara-gara si CFC tadi yang ngikat atom oksigen dari ozon dan ngerusak strukturnya. Dan otomatis karena si ozon ini bolong, radiasi sinar ultraviolet itu kekuatan yang masuk ke buminya jadi lebih kuat kan, karena dia nggak Ah, tersaring. benar-benar. Jadi intensitas yang kena ke kita itu kayak lebih kuat gitu ya. Iya, betul banget. Ini dari SD tuh aku sering banget denger kayak guru-guru SD aku ngomong kayak, iya jangan pakai kulkas CFC nanti ozonnya bolong ya kan. Benar, benar Nah, tapi banget. we
pertanyaannya, emang kenapa sih kita tuh harus dilindungin banget dari sinar UV? Emang kalau misalnya kita kena langsung, kenapa? Kan bagus, kita bisa tanning, kita jadi Oh my hangat. God. Oke, kita kasih paham ya, Oke, kasih boleh. paham. Tolong dijelasin, Bu Owe. Kenapa nih kita nggak boleh dan kita harus terlindungi dari sinar ultraviolet tadi? Karena kalau kita terpapar radiasi ultraviolet itu sendiri yang kekuatannya tinggi, bisa nyebabin mungkin yang pertama ini ya, yang basic kita kebakar matahari dan jadinya kulit kita hitam kan. Gosong ya. Gitu ya, Mbak? Iya, kayak lebih ke arah terbakar ya, bukan kayak kunyuk-kunyuk. Dan yang paling penting tuh si radiasi ultraviolet ini tuh bisa menyebabkan kanker. Nah, jadi si ozon yang bolong-bolong itu iya bener-bener bisa ningkatin resiko kita kena kanker kalau si ozonnya bolong. Oke, serem banget ya. Oke, jadi beauty vlogger tuh selama ini bener ya kayak suka nyuruh kita pakai sunscreen gitu kan, kata mereka kayak pokoknya tiap hari tuh harus pakai sunscreen biar kelindung dari sinar UV. Iya, ya betul kan? banget. Oke, jadi ternyata nyambung juga ya per skincarean sama dunia meteorologi. Jadi pokoknya yang nonton jangan lupa tiap hari harus pakai sunscreen supaya kita nggak langsung kena sinar UV-nya. Iya, betul. Betul. Masker juga jangan lupa ya, Kak. Oh iya, masker juga jangan lupa lagi COVID, Mbak. Kesehatan. Iya, benar-benar keren banget nggak sih? Kayak nyambungnya ke meteorologi nih. Nah, selain itu nih, radiasi UV yang intensitasnya besar juga bisa nyebabin kekeringan dan bikin rusak hasil pertanian atau alamnya sendiri. Nah, jadi si atmosfer itu penting banget deh pokoknya buat keberlangsungan kehidupan di bumi. Semua organisme di bumi ini butuh atmosfer untuk bertahan hidup. Oke. Ya, paham, amazing. Terus kalau misalnya si ozon yang tadi udah kamu sebutin, itu letaknya di mana, We? Nah, kita kasih tahu ya. Jadi ozon yang tadi kita bahas itu letaknya ada di antara troposfer dan stratosfer. Nah, dia tuh kira-kira ada di ketinggian 10 sampai 50 km dari permukaan bumi. Nah, yang tadi tuh yang si troposfer itu ada dari permukaan sampai kira-kira 10 km. Nah, strato dari 10 km sampai 50 km. Nah, jadi ya letak si ozon ini tuh ada di antara troposfer dan stratosfer. Oke. Jadi kayak nggak terlalu jauh lah ya dari kita gitu. Betul. Iya benar-benar nggak terlalu jauh. Jadi makanya pokoknya penting banget deh itu si sunscreen, si hand body yang melindungi kita dari radiasi ultraviolet. Jadi kayak harus banget. Biar nggak gosong gitu ya. Biar amin nggak kena kanker ya Allah. Amin. Nah, kan tadi kamu udah jelasin soal ozon, soal CFC, terus kayak ketinggiannya. Nah, sekarang gantian dong. Aku mau ngejelasin juga. Boleh nggak? Asik. Boleh dong, kita sharing ilmu nih ya. Jadi kayak langsung aja kasih. Oke. Iya, kita sekarang langsung tanya aja. Boleh. Aku mau ngejelasin ini soal ini. Gas-gas di atmosfer ya. Apa? Jadi jawabnya, pertanyaannya tolong yang ke arah sana. Oke. Ini pertanyaan nomor 1 ya. Jadi gas-gas di atmosfer tuh ada apa aja sih, Bung? Oke. Kayaknya sebelum masuk ke komponen-komponen utamanya, aku pengen ngejelasin soal CO2 dulu deh. Boleh gak? Oke, boleh. Jadi, kamu pasti tahu lah ya, kalau misalnya di atmosfer, kayak siapa yang nggak tahu di dunia ini, kalau misalnya di atmosfer itu ada yang namanya karbon dioksida. Dan CO2 ini, dia tuh kayak jadi salah satu gas yang menopang kehidupan kita banget kan, karena dia jadi buat pernafasannya tumbuhan, terus bertukar sama oksigen, dan oksigennya kita yang pakai buat nafas. Jadi kalau misalnya nggak ada CO2, kita juga nggak bisa nafas ya, mati. Nah, tapi walaupun dia berguna kayak gitu buat kita nafas, sebenarnya dia tuh juga bisa berbahaya banget buat bumi. Jadi kayak 50-50 gitu deh, ada manfaatnya juga, bahayanya juga ada. Walaupun sebenarnya sih bahayanya ini tuh gara-gara jumlahnya yang kebanyakan, kayak makin meningkat gitu, makanya bahaya.
Oh my God, serem banget. Jadi gimana sih bahayanya tuh apa? Kenapa? Jadi dia itu tuh berbahaya salah satunya gara-gara sifatnya di atmosfer. Jadi dia tuh kayak transparan gitu loh buat radiasi matahari yang masuk. Tapi kalau misalnya buat radiasi terestrial keluar itu tuh nggak kayak gitu, kayak nggak sama masuknya matahari. Oh, jadi gimana tuh maksudnya kok kayak gitu? Oke, pernah dengar greenhouse effect nggak? Pasti pernah lah ya. Pernah, Saya pernah. juga pernah dengar kan. Pernah. Jadi waktu sinar matahari masuk ke bumi kan panas tuh. Nah terus dia jadi panasin permukaan. Nah kalau misalnya dia si pancaran panasnya ini jatuhnya ke air, ke laut, itu dia tuh jadi kayak menghasilkan presipitasi dan curah hujan, kelembapan dan lain-lain. Kalau misalnya di darat, dia nyebabin permukaan bumi yang memanas. Nah, karena si permukaan bumi ini udah panas, otomatis si panas itu juga energi kan, energi itu dia kekal sifatnya, jadi harus pergi ke suatu tempat. Nah, tapi si panas ini setelah mantul dari permukaan bumi ke atas, dia tuh keperangkap di atmosfer kita, dia nggak bisa keluar lagi ke luar angkasa, dan itu tuh yang nyebabin si CO2, yang nyebabin tertahannya si panas bumi ini di dalam. Dia jadi nggak bisa keluar, dan itu tuh yang nyebabin kayak perubahan iklim dan global warming. Jadi ya gitu deh, makanya bahaya banget. Tapi sebenarnya ini tuh bukan kerjaannya CO2 sendiri sih. Jadi kayak gas-gas rumah kaca yang lainnya itu tuh juga bisa jadi penyebabnya. Nah, tapi yang unik dari CO2 ini di antara gas rumah kaca, dia satu-satunya yang volumenya tuh bertambah terus di bumi, jumlahnya naik terus. Sedangkan gas rumah kaca yang lain tuh volumenya selalu konstan dan nggak berubah-berubah. Dia tuh naik terus dan naiknya tuh gara-gara apa sih biasanya? Iya, jadi dia tuh naik salah satunya gara-gara kendaraan kita. Jadi kayak pembakaran fosil fuel itu tuh bikin emisi karbon bertambah terus di atmosfer. Jadi kayak aku pakai motor, kamu pakai mobil, terus secara nggak langsung nyebabin coral bleaching, nyebabin es di kutub meleleh, nyebabinnya gitu global warming, climate change gitu-gitu deh. Jadi ya kalau bisa kita kurang-kurangin lah ya pakai kendaraan yang bahan bakar minyak. Kalau misalnya mampu kita beli mobil Tesla. Kalau nggak mampu jalan kaki nggak apa-apa. Oh my God, serem juga ya kita lama-lama pakai mobil, pakai motor, endingnya bisa astagfirullah bisa kiamat nggak sih? Terus si karbon, terus kalau si karbon dioksida itu ada di mana kalau di atmosfer, Bu? Nah, kalau si CO2 ini sama H2O gas itu bisa ditemuin dari permukaan sampai ke 90 km dari permukaan bumi. Jadi ya gitu deh, dari 0 sampai 90. Terus jadi tuh dia kira-kira ada di perbatasan antara termosfer, nggak di dekat perbatasan antara termosfer dan mesosfer. Tapi ya masuknya tetap ke termosfer, cuma kayak masih bagian awalnya gitu deh. Oke, terus kita lanjut ke gas-gas yang utamanya nih. Ingat nggak sih, waktu di matkul selam, kan kita dikasih tahu tuh tentang apa isinya tabung scuba, kalau itu tuh isinya sama kayak udara biasa. Ingat nggak? Iya, ingat. Ya, awalnya tuh aku kira isi tabung scuba tuh kayak oksigen doang gitu loh. Tapi itu ternyata enggak. Waktu itu kan akhirnya bapaknya jadi ngejelasin ya, ngejelasin tentang komponen-komponen udara, gas-gas apa aja yang ada di atmosfer. Kamu ingat nggak? Apa aja? Iya, ingat. Kalau nggak salah tuh ya ada nitrogen 78%-nya atmosfer. Terus oksigen 20,95%-nya tuh atmosfer, sama argon 0,93%. Iya benar. Iya benar. Jadi 3 gas yang tadi kamu sebutin itu mereka tuh 3 komponen utamanya atmosfer deh, kayak bukan pendidih ya, kayak konstituen utamanya atmosfer. Sisanya itu cuma gas-gas yang jumlahnya cuma 1% dari atmosfer. Ada atau kurang dari 1% ya, aku lupa. Pokoknya ada CO2 itu tuh cuma 0,036%. Terus ada neon 0,002%. Habis itu ada helium
0,0005%. Udah gitu krypton 0,001%. Terus apa lagi ya? Ada xenon. Oh ya, xenon 0,00009%, sama yang terakhir hidrogen 0,00005%. Banyak ya nolnya ya. Makanya jumlahnya juga kurang dari 1% dari atmosfer. Nah, terus untuk gas kayak helium dan hidrogen itu tuh bisa kita temuin di lapisan paling luar atmosfer. Di apa tuh paling luar? Di eksosfer. Iya benar, di eksosfer. Dan ini tuh disebabkan gara-gara masanya gas-gas bumi ini tuh juga dipengaruhin sama gravitasi. Jadi semakin berat gasnya biasanya tuh ditemuin makin dekat sama permukaan bumi gitu. Terus ini juga nyebabin tekanan itu semakin kecil seiring kenaikannya altitude. Makanya kayak pendaki-pendaki Everest, kalau kita pergi ke Everest itu kan kayak pakai tabung oksigen gitu ya. Itu gara-gara kayak gitu. Karena gas-gas yang berat itu tuh udah turun, dan densitasnya juga semakin tinggi altitude-nya, densitasnya semakin turun gitu. Oke. Jadi helium dan hidrogen tuh ada di lapisan terluar kan, dan karena mereka itu salah dua gas yang paling ringan, iya nggak? Iya benar, karena mereka paling ringan, jadi mereka ada di paling luar gitu. Tapi sebenarnya banyak faktor lain juga sih, nggak cuma gravitasi. Jadi bisa dipengaruhi juga sama suhu, sama dinamika fluida gitu-gitu deh. Oke, menarik banget ya sih? Iya dong, harus paham dong kita semua tentang kondisi bumi ya, kayak gimana. Iya, oke. Jadi mungkin kalau untuk kita simpulin ya, dari semua yang udah kita bahas, kita obrolin, kita jelasin, kita bisa simpulin nih kalau atmosfer itu terdiri dari banyak komponen. Ada CO2, ada ozon, ada gas-gas rumah kaca lain, terus ada juga gas-gas kayak nitrogen, oksigen, argon, dan gas yang kurang dari 1% itu. Terus kemudian struktur dari atmosfer itu sendiri yang paling luar adalah eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer yang paling dekat dari kita. Benar. Nah ini tuh gas-gas yang semua yang tadi udah kita sebutin itu tuh semuanya berguna buat kehidupan kita. Tapi bisa juga membahayakan kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak misalnya, atau terlalu sedikit kayak yang tadi kita jelasin, ya kan? Jadi kita sebagai manusia yang punya akal dan punya pemikiran, mohon digunakan dan dimanfaatkan juga. Kita tuh harus bijak dalam memanfaatkan segalanya, dan kita harus bijak dalam berkegiatan sehari-hari. Jadi saran dari kita berdua ini buat semua yang nonton, kita bisa ngurangin penggunaan kendaraan yang bahan bakarnya minyak, dan juga ngurangin pemakaian benda-benda yang mengeluarkan CFC. Iya, bener banget. Mungkin kayaknya segitu aja kali ya yang bisa kita jelasin di OB Talks hari ini. Dan terima kasih banyak udah nonton ya. Terima kasih aku banyak Oe, semuanya. NPM 71. Aku NPM 71, Oe. Dan aku Bunga, NPM 73. Mohon dicatat. Pamit. Undur diri. Dadah. Jangan lupa like dan komen ya. Subscribe nggak usah. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Iya, bener banget. See you. Dadah. Dadah.